Awalnya kita juga nggak terpikir bahwa di situ ada dua keluarga, ya, karena keberangkatan keluarga Mas Ahmad ini kita juga pemerintah desa pada saat itu karena memang itu merupakan keperluan keluarga ya, sehingga kita tidak terlalu mengamati ya segala bentuk keperluan itu. Nah, ada informasi bahwa dia itu menjenguk anaknya yang sedang mondok di Buntet, dan kebetulan di pesantren Buntet itu tiap tahun kan ada acara haul. Nah, sepulang dari sana, waktunya tepatnya mungkin menurut informasi itu jam 20.30 kejadiannya di Desa Ketrakmoyan, Cirebon ya. Saya mendengarkan berita itu kurang lebihnya itu jam 11 malam. Jam 11 malam? Iya, jam 11. Terus saya dikasih tahu oleh perangkat, kebetulan saya posisinya ada di rumah, saya langsung meluncur ke balai. Di balai teman-teman perangkat kita sudah ngumpul, termasuk tadi Pak Sekdes juga ada, kadus-kadus juga ya, semuanya ada, sehingga kita atur untuk siapa yang berangkat ke sana untuk mengurus segala sesuatunya, termasuk cross-check di TKP. Kebetulan Pak Carik waktu itu menawarkan, Pak Ku apa saya yang berangkat? Saya bilang, oke saya aja wes, Pak Carik nanti standby di rumah. Nah, akhirnya saya dikawal dengan beberapa perangkat saya, waktu itu ada 3 orang, saya berangkat langsung. Pikir saya waktu itu wilayah kewenangan Polsek Pangenan. Polsek Pangenan Cirebon ya? Awalnya, makanya saya datangnya ke Polsek Pangenan dulu. Ternyata wilayah itu adalah wilayah Polsek Karangsembung. Karangsembung. Ya, dan saya tindak lanjuti ke TKP dulu. Artinya pengen tahu seperti apa sih kejadiannya. Barangkali saya di sana dapat informasi terkait dengan kronologis kejadian itu. Ternyata ya setelah saya datang di sana di TKP, kebetulan di sana ada beberapa anggota yang standby juga di situ. Ternyata di situ ada 2 keluarga. Bahwa nama-nama itu yang pertama, keluarganya almarhum Pak Ahmad Jaini, istrinya Mbak Saropa, anaknya namanya kita biasa panggil Norma. 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 Nah, satu lagi Siti Nur Hasanah. Ini berarti dari keluarga lain. Tapi dia itu ikut karena mungkin dianya pengen ikut karena mungkin ada keperluan, ataupun karena dia juga di statusnya hubungan dengan keluarganya Mas Ahmad ini, dia itu guru TK. Oh, guru TK. Guru TK-nya. Jadi karena udah hubungan kayak keluarga sendiri, mungkin pas ada acara-acara yang sifatnya kayak gitu kan, bisa saja dia ikut atau gimana kan. Nah, dalam perjalanan mungkin dia nggak menduga kalau istilahnya akan terjadi hal seperti itu ya. Memang di situ itu di lokasi lintasan itu nggak ada palang pintu, nggak ada palang pintu. Nah, tiba-tiba menurut informasi dari warga sekitar yang kemarin menceritakan ke saya, bahwa itu tuh kejadiannya bukan diseret tapi ditabrak langsung mental. Mental ke atas, tapi dalam posisi sudah terbakar di atas tuh, dalam mental ke atas posisi terbakar. Nah, 3 orang korban ini jatuh keluar dari mobil yang masih posisinya di atas. Nah, diantaranya yang keluar itu Pak Ahmad Jaini, Mbak Saropa, dan satunya Mbak Siti Nur Hasanah. Nah, 1 orang lagi anaknya Pak Ahmad ini posisinya masih di dalam mobil. Nah, sampai mobil jatuh menimpa kepala rel kereta, akhirnya dia jatuh ke bawah sampai guling ke samping ya. Makanya di sana juga tidak ada tanda-tanda batu berserakan akibat seretan, bukan. Jadi itu tuh terpelanting, mobil itu ditabrak tengah-tengahnya, terpelanting. Itu menurut informasi dari warga sekitar. Tapi kalau saya pahami ya memang benar adanya. Menurut saya juga nggak mungkin
dari pintu lintasan terus kemudian ditabrak, diseret, Iya. karena nggak ada tanda-tanda bahwa kendaraan ini diseret. Jadi itu tuh ditabrak langsung mental, terpelanting ke atas sampai jatuh ke bawah. Nah, posisi Mbak Norma nanya Mas Ahmad ini harus, karena memang posisinya pada saat itu tidak jauh dari pemukiman, jauh dari warga, sehingga tidak tertolong. Api ini akhirnya nunggu api padam sendiri. Kemungkinan kayak gitu. Oh, kemudian untuk langkah dari pihak desa setelah itu, Pak? Ya, sesuai dengan arahan dari anggota pada saat itu, karena kita juga di sini mengawal ya, artinya mengawal korban. Saya menindaklanjuti informasi bahwa ada di Rumah Sakit Gunung Jati pada saat itu, sehingga saya dari TKP ini langsung ke Rumah Sakit Gunung Jati mengecek kondisi mayat bagaimana. Ternyata setelah saya ketemu dengan pihak dokter yang piket atau suster yang piket di situ, saya dipersilahkan untuk melihat kondisi secara fisik korban yang ada. Dan dia juga menanyakan, Bapak dari mana? Saya orang pemerintahan Desa Kalibuntu, mewakili dari keluarga Mas Ahmad Zaini dan Siti Nur Hasanah. Nah, setelah komunikasi seperti itu, saya dipersilahkan untuk melihat. Ya, ternyata memang kondisinya memprihatinkan. Ya, kalau kita lihat luka-lukanya yang memang sangat luar biasa, makanya ada pesan dari dokter pun kita sampaikan kepada keluarganya terkait nanti masalah setelah jenazah ini sudah sampai di rumah. Ya. Jadi dari sana diberesin sampai jam 5 selesai, jam 5.30. Setengah 6 pagi itu, Pak? Iya, setengah 6 pagi itu dibawa langsung jenazah itu Ke rumah duka? Rumah duka. Nah, secara kebetulan juga saya datang ke sana itu jam 2, di sana sudah ada keluarganya dari Mas Ahmad yang dari Cirebon itu. Nah, dia yang lebih awal datang duluan. Saya lupa namanya itu. Jadi dia ngurus-ngurus, saya mendampingi, saya hanya meyakinkan aja kepada pihak rumah sakit bahwa ini tuh betul-betul warga saya. Pak, setelah itu dikebumikan jam berapa itu, Pak, almarhum itu? Kemarin itu karena datangnya kan bersamaan ya. Okay. Jadi jenazah itu antara keluarganya Pak Ahmad dan keluarganya Mbak Siti Nur Hasanah ini bersamaan, tapi secara kebetulan kalau keluarganya Mas Ahmad ini sudah ngumpul, artinya tidak ada yang ditunggu, hanya menunggu beberapa orang yang layaknya sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama juga, teman-temannya Mas Ahmad ya, untuk ikut takziah, menunggu untuk mensolati aja. Karena jenazah ini posisinya dari sana sudah suci. Sudah suci. Iya. Betul. Beliau itu memang orang yang aktif lah ya. Saya juga merasa kehilangan karena dia itu punya pemikiran yang istilahnya dengan kita orang pemerintah desa itu sebetulnya nyambung dari dulu. Saya kenal beliau itu ya udah lama. Kebetulan dia kan aslinya juga orang Bedungan. Orang Bedungan. Istrinya Mbak Saropa orang Kalibuntu. Tapi dia pola pikirnya bagus lah istilahnya. Bukan sekedar dia orang merantau di sini, tapi dia juga kan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan suatu desa. Makanya dia di segala kegiatan itu aktif, termasuk Jamia, di MWCNU-nya, kayak gitu. Jadi kalau ditanyakan seperti apa Pak Ahmad ini, ya, memang beliau ini adalah orang yang selalu peduli terhadap situasi desa yang ada. Dan saya juga merasa kehilangan beliau setelah beliau ini memang meninggal dunia dalam kondisi kecelakaan yang kemarin. Bahwa jasara harjanya ini, terutama kan jasara harja ini yang berkaitan dengan jasara harja itu malam itu juga diurus. Malam itu diurus dan dia memberitahukan kepada kami bahwa malam ini juga nanti akan dilimpahkan kepada jasa harja yang ada di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Di Brebes. Alhamdulillah
alhamdulillah benar, siangnya dari pihak Jasara Harja itu soan ke rumah duka, ketemu dengan pihak keluarganya, memberikan persyaratan-persyaratan terkait dengan pencairan Jasara Harja itu. Sehingga semalam saya juga komunikasi dengan keluarganya, kebetulan saya ikut tahlilan. Ada beberapa berkas yang perlu dilengkapi Pak Guru, mungkin besok saya langsung berbalik. Nah, akhirnya saya perintahkan perangkat untuk menyiapkan segala sesuatunya, dan alhamdulillah tadi pagi itu sudah dibuatkan semua dan sudah dibawa untuk dibawa ke pihak Jasara. Aja kelalen follow lan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.